Wa ajmalu minka lam tarakat tu'in. Maulid Nabi itu dianggap Bid'ah. Kenapa? Karena apa arti maulid? Jelaskan, Wak. Kenapa ada yang bilang maulid bid'ah haram? Kullu Bid'atin bid'atin dolalah. wa kullu dolalatin finnar. Nah, panggil Rasulullah pakai nama. Bang, gimana Nabi senengin diri sendiri, apa hiburannya? Dia ada seneng jangan bilang aduh apa I like Sunday, I hate Monday gitu ya. Tahu diri. Ya hanana Nabi Muhammad, dzalikal fadlu minallah. Allah. Jadi bergembira kita. Makanya hari Senin itu jangan sumpah. Dia hari Senin jangan bilang aduh apa I like Sunday, I hate Monday gitu ya. Don't be that man. Gak usah kayak gitu. Bahwa di hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita harus bersenang, kita harus berbahagia. Kenapa? Dari hari itulah lahir orang yang sangat sempurna, orang yang menghantarkan kita dari kebodohan, jahiliyah, minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian orang yang mengajarkan tentang kebodoh-bodohan kita, tentang siapa Allah. Siapa Allah, kemana kita pulang, dan bagaimana bersikap di antara kehidupan masing-masing di antara manusia. Inilah Rasulullah SAW. Nah, tentang Rasulullah SAW ini, semua burung-burung bernyanyi ketika kelahiran Rasulullah SAW. Bintang terang benderang, cahaya sampai ke kerajaan Al-Malik apa tadi tuh? Kisra. Terus semua hal yang tidak masuk akal terjadi kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang kalau mengatakan panggil Rasulullah pakai nama. Nah, ini dia nih. Ini gue pengen bahas nih. Mengatakan kan Rasulullah nggak bilang nyebut dirinya Sayyidina Muhammad. Lah iya, namanya Rasulullah sendiri. Minta wadu'ihi, dengan ketawaduannya, kerendahan hati beliau. Mereka Rasulullah nggak bilang aku Sayyidina Muhammad, aku Nabi. Nggak secara gamblang Rasulullah menjelaskan itu. Tapi kita beradab bahwa inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan harus kita hormati. Kita nggak mungkin manggil nama bapak kita, panggil nama. Panggil Sayyidina, panggil Nabi, panggil bapak. Kalau ke ayah kita panggil bapak, panggil ayah. Nah, kalau masalah Sayyidina ini, kenapa harus panggil Sayyidina? Emang arti Sayyidina apa sih? Yang kami panuti, yang kami ikuti, yang kami contoh. Karena ini perintahnya Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada bagi kalian contoh uswatun hasanah, maka contohlah Rasulullah SAW. Pokoknya di Bispa kali ini kita akan membahas terus menerus, mungkin ribuan episode karena rujukan kitabnya sangat banyak dan tebal. Kita harus murojaah lagi. Ini aku sedang sih kenapa dapat tiba-tiba Allah kasih hidayah ini, karena biar kita murojaah, kita makin kenal Rasulullah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beb, ada yang nanya Beb dari Rifki. Ini live ya? Alright. Dari Rifki, minum air es dan manis apakah sunnah? Oh iya. Oh iya. Bukan, maksudnya bukan es, batu es. Sunnah sih gimana ya? Kalau dalam keadaan berpuasa itu ya memang disunahkan untuk yang seger-seger. Nah, tapi Nabi menyukai kedua hal itu. Nabi itu menyukai kalau minum demen yang manis dan yang dingin. Manis dan dingin. Benar. Pantesan kita di Darul Mustafa kenapa air dingin terus? Ya itu dia. Salah satunya itu favorit minuman Nabi. Beliau suka minum air es dan manis. Tapi mohon maaf, bukan es yang dicemplungin ke air, tapi air sudah dingin, betul? Betul, di zaman itu ya. Di zaman itu. Di zaman itu. Nah, ada lagi nanya dari Muazli, Bang, gimana Nabi senengin diri sendiri, apa hiburannya? Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi sahbihi. Gampang. Beb, silakan. Gimana Nabi senengin diri sendiri? Hiburannya apa? Nabi itu kalau lagi sumpek, udah tinggal manggil Sayyidina Bilal. Ya Bilal, areh Nabi salah. Ajib. Ya, Nabi itu kalau lagi sumpek nggak kayak kita ya. Kalau kita nih sumpek main game, keluar nongkrong, bahkan dugem apalah, minuman keras. Nabi nggak. Kalau beliau sumpek, beliau rasa sumpeknya, senangnya itu bisa menghibur diri sendiri. Bagi beliau itu dengan cara sholat.
Sholat. dengan cara sholat. Sumpeknya Rasulullah diobati dengan cara sholat. Ini sumpek nggak sumpek, awak lagi senang malah sholat. Tahu diri. Lagi senang nggak mau sholat, lagi susah bontang banting sholat. Benar. Ya kan? Harus kita tiru figur-figur seperti ini. Apa? Iya, Rasulullah SAW itu sumpeknya sholat. Ya, gimana kita? Kalau kita gimana? Ya bersyukur sama Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, berzikir kepada Allah. Kemudian ada yang nanya lagi, apa arti maulid? Jelaskan, Wak. Arti maulid itu adalah hari kelahiran. Yaumiladik, maulid, milad. Iya. Ulang Hari tahun, kelahiran. hari kelahirannya. Jadi kita kenapa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW dengan cara apa? Membaca kisah-kisahnya Rasulullah SAW, memperingati bahwa Rasulullah begini dulu, Rasulullah begini, bahkan sampai air mata keluar karena rindu kepada Rasulullah SAW. Yang dibagikan apa? Dalam majelis Maulid itu, yang dibagikan adalah rindu kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ketika ada seorang umat menangis rindu kepada Rasulullah SAW, maka ingatlah bahwa Rasulullah SAW juga sedang menangis rindu kepada umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kata, kenapa ada yang bilang maulid bid'ah haram? Karena pada zaman tersebut, koreksi kalau salah, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada merayakan hari ulang tahunnya Rasulullah, betul? Betul. Sementara Rasulullah SAW memperingati hari lahirnya dengan cara berpuasa. Kenapa para sahabat tidak melakukannya? Karena ada figurnya, ada Rasulullah depan mata. Benar. Jadi setiap hari imannya akan terus bertambah para sahabat. Setiap hari imannya dicas terus, nggak goyang. Kalau ngedrop dikit kata Rasulullah kecas lagi. Nah kita kan di zaman ini kagak ada. Nah. Boy, kita perbanyaklah guru, jangan satu guru aja. Iya. Sebagaimana Abu Yasir Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau memiliki rujukan dalam kitabnya itu ada 2000 rujukan guru. Allah. Abu Yasir Muhammad bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ada 2000 guru dalam kitab-kitab beliau. Jadi kita kalau punya guru jangan satu aja, jangan terpaku sama satu. Ayo buka pikiran kita, ayo buka pemahaman kita. Ya udah, fadhol. Kalau yang si fulan pemahaman seperti ini, fadhol silakan. Aku begini. Ya udah, jadi ilmu. Gue jelasin. Boleh silakan. Gatel masih digatel nih. Gatel. Jadi Maulid Nabi itu ada yang bilang haram, mereka berdasarkan hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah? Segala sesuatu yang sesat, maaf. Dan segala kesesatan itu berada tempatnya di neraka. Maulid Nabi itu dianggap bid'ah. Kenapa? Karena Nabi nggak ada dan Nabi tidak pernah melakukan, bahkan sahabat tidak pernah melakukan. Tapi berbeda dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah wal jamaah itu membagikan bid'ah menjadi dua definisi. Ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah sama aja, dolalah hasanah sama aja. Dolalah sayyi'ah sama aja. Bid'ah hasanah bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah itu bid'ah yang jelek. Ya, sekarang kita lihat Maulid itu apa namanya? Apa isinya? Isinya itu apa? Ada nggak sesuatu yang melenceng dari syariat? Kalau tidak ada sesuatu yang melenceng dari syariat, ya berarti boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Sekarang kita lihat isi Maulid, isinya di situ mengulas sejarah Nabi. Melenceng dari syariat? Enggak. Di dalam Maulid ada yang namanya ceramah, tausiah. Melenceng dari syariat? Enggak. Terus terakhir ada makan-makan, bagi-bagi makan. Itu kan bagus semua. Iya. Nggak ada yang melenceng. Ada yang mengatakan itu ngerepotin tuan rumah. Bos, gini loh. Ketika mereka udah mau bikin acara maulid, kan mereka udah deal. Aku punya rezeki mau bagi-bagi, selesai. Bukan ngerepotin, emang niatnya orang begitu. Iya. Jadi nggak ada yang melenceng dalam hal maulid ini. Dalam orang baca maulid misalnya maulid Diolami, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Itu kan semua sejarah Nabi Muhammad SAW. Kisah untuk menghidupkan hati yang mati. Karena apa? Udah gak tahu tentang kisah Rasulullah lagi. Gitu loh. Jadi tidak ada yang haram menurut kita. Dan baca qasidah haram gak? Enggak. Sebagaimana Hasan bin Thabit membaca qasidah depan Rasulullah SAW. Wa ajmanu minka lam tarakat tu'in wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin
ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wah, keren kali suaranya. Si segan. Merinding aku. Itu kata Rasulullah ya, kata Amir para sahabat, ya Hasan Sabit duduk di, nggak boleh baca qasidah di masjid, nggak boleh nyanyi di masjid. Kata Rasulullah apa? Biarkan dia tenggelam cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi ya sudah, ini kayak baca qasidah. Nah, hikmah kita sebagai Muslim merayakan Maulid itu hikmahnya apa, bos? Kita banyak. Mungkin Habib dulu, silakan Habib. Oh, hikmahnya itu salah satunya ya. Nanti Ustaz Alfi terus. Salah satunya itu sekarang gini, nggak usah jauh-jauh dah. Kita merayakan haul ya. Sebelum kita merayakan Maulid Nabi itu biasanya sebagian umat muslim nih Ahlus Sunnah wal Jamaah merayakan haul ulama si fulan bin fulan. Nah. Misalkan kayak kemarin deh. Misalkan Gus Dur aja tuh di haulin, ada haulnya Gus Dur. Atau ulama lain. Banyak banget di Indonesia ini ulama yang dibikin haul. Maksudnya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ustaz Jeffrey dalam 1 tahunnya dibikin haulnya. Habib Munzir. Itu untuk apa? Untuk kita mengingat sosok figur tersebut. Yes. Ya enggak? Haul itu memperingati hari wafatnya ya. Yang sudah 1 tahun berjalan. Nah, itu disebutnya haul. Nah, tapi kalau Nabi berbeda, tidak pas setelah Nabi meninggal itu dibikin haul, tidak. Nabi itu berbeda, bahkan bukan haulnya tapi yang kita rayakan itu adalah kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu hikmahnya yaitu biar kita bisa meniru Nabi, mencontoh Nabi, sosok figurnya, dan kita selalu ingat sebagai umatnya, ya kan? Dan masih banyak lagi. Mungkin Ustaz Alfi mau nambahin. Jadi hikmah dalam acara Maulid itu adalah menghidupkan hati yang mati akan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena ibarat kita naik motor tiap hari ini. Kita naik motor tiap hari, banyak debu di jalanan yang menutupi mata, penuh kotoran. Hikmah dari Maulid adalah membersihkan mata ini untuk bisa melihat dengan terang siapa yang merindukan kita, siapa yang menyebut-nyebut kita, siapa yang mendoakan kita, siapa yang menyelamatkan kita. Ialah Sayyidina Muhammad SAW. Jadi hikmah dari Maulid, pembacaan Maulid, acara-acara Maulid adalah menghidupkan hati yang mati dari cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Siapa lagi yang menyelamatkan kita di dunia akhir nanti? Syafaatul Ujma, syafaat yang paling tinggi yang sekali banyak diberikan Rasulullah SAW. Siapa itu? Syafaatnya Rasulullah. Syafaat yang paling kita tunggu-tunggu. Nanti kita akan bahas nanti di episode yang akan datang, berapa ribu tahun kita di pada masyar, dalam keadaan seperti apa, nanti kita bahas. Jadi insyaallah kita, Nabi ada berapa saudara persesuan enggak? Beb. Nabi ada berapa saudara?